Kampung Adat Dukuh, Cikelet, Kabupaten Garut. Kampung Dukuh itu dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama ini adalah Dukuh Dalam, dan yang di sebelah bawahnya itu adalah Dukuh Luar. Lah, kok dibagi dua? Apa bedanya sih? Kampung Dukuh itu dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama ini adalah Dukuh Dalam, dan yang di sebelah bawahnya itu adalah Dukuh Luar. Lah, kok dibagi dua? Apa bedanya sih? Oke. Saya akan jelaskan sedikit perbedaan antara Dukuh Dalam dan Dukuh Luar yang saya ketahui. Yang pertama, kita akan bahas tentang Dukuh Luar. Di sini itu rumahnya sama-sama rumah panggung dan sama-sama rumah bilik ya. Tetapi di Dukuh Luar itu rumahnya sudah bisa dicat, sudah memakai pintu yang ada kuncinya, sudah memakai kaca, sudah juga memakai genteng pada umumnya seperti genteng Jatiwangi dan model-model genteng lain seperti pada umumnya. Dan perbedaan yang paling signifikan itu adalah Dukuh Luar sudah memakai listrik. Dan yang kedua kita akan bahas tentang Dukuh Dalam. Dukuh Dalam adalah kampung dukuh yang sangat kental dengan adat istiadat nenek moyang yang secara turun-temurun diturunkan sampai sekarang. Jadi tidak sama dengan kampung Dukuh Luar. Kampung Dukuh Dalam ini memiliki aturan-aturan, larangan-larangan, dan pantangan-pantangan yang berlaku di kampung Dukuh Dalam ini. Oke, saya jelaskan ya. Di kampung Dukuh Dalam ini, atau biasa kita sebut dengan kampung adat dukuh ini, rumah-rumahnya itu tidaklah sama dengan rumah yang ada di Dukuh Luar. Di sini itu rumahnya tidak boleh dicat, tidak boleh memakai kaca, dan tidak boleh juga memakai genteng seperti pada umumnya. Jadi di sini itu atapnya memakai injuk yang dilapisi daun kelapa. Dan yang paling utama, di kampung adat dukuh ini tidaklah boleh memakai listrik seperti kampung Dukuh Luar. Konon katanya kalau warga di sini itu melanggar pelaturan dan larangan tersebut, rumahnya itu bakal tertimpa musibah seperti kebakaran dan lain-lain. Bunyi beduk dan lantunan azan menandakan waktu sholat telah tiba. Selamat menunaikan ibadah sholat, dan jangan lupa sholatlah sebelum disolatkan. Sejarah kampung adat dukuh. Zaman dahulu kala, di kampung inilah pertama kalinya Islam diajarkan dan mulai disebarkan untuk wilayah Garut Selatan dan sampai menyebar ke wilayah-wilayah Garut yang lainnya. Aturan, larangan, dan pantangan yang lainnya. Jika kalian adalah TNI, polisi, PNS, atau pejabat pemerintahan lainnya, boleh saja kalian berwisata Islami ke sini atau melihat-lihat kebudayaan yang ada di kampung adat dukuh ini. Tapi kalian itu jangan sampai masuk ke wilayah suci ataupun berziarah ke makam leluhur wali Allah yang ada di sini. Konon katanya jika kalian melanggar, hal-hal buruk akan terjadi, seperti misalnya pemecatan kerja ataupun penurunan jabatan dan lain-lain. Juga di batas suci kampung ini itu tidak boleh membawa handphone ataupun alat elektronik lainnya. Jika tidak mau mengalami hal buruk seperti saya melanggar peraturannya
Dan setelah saya sampai ke rumah, HP saya rusak tanpa sebab. Wallahu alam. Di sini juga tidak boleh memakai pakaian dalam seperti cangcut, kutang, dan juga solempak. Selain dapat melihat keindahan, di sini juga kita dapat merasakan kearifan lokal Tempo Dulu yang penuh dengan ketentraman, kenyamanan, dan kedamaian tanpa keramaian. Dan yang paling utama di sini itu kita diperbolehkan untuk menginap. Dan di sini itu kita selalu disuguhi dengan makanan-makanan yang sangat lezat dan juga nikmat. Menu-menu di sini itu hasil alam semuanya ya. Seperti daging taraje atau biasa kita sebut dengan iwung, daun singkong, asin atau ikan, dan juga sambal terasi. Dan yang lebih dahsyatnya lagi, kita itu nginep di sini dan makan sepuasnya sampai kenyang itu semuanya gratis. Alhamdulillah ya. Meski terlihat sederhana, tapi hati mereka sangatlah mulia. Mereka memperlakukan tamu layaknya seperti raja. Dan kita berdoa semoga kebaikan mereka semua dapat dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah jam 6 sore dan suasana di dalam rumah adat itu sudah mulai gelap ya. Dan satu-satunya penerangan di rumah adat itu hanyalah memakai cempor, lampu Tempo Dulu yang tidak menggunakan listrik. Meski di dalam rumah adat dan di dalam masjid sudah terasa gelap, namun suasana berbeda kita rasakan pas masih di luar ya. Mungkin karena kampung ini berada di atas puncak gunung, jadi jam 6 maghrib itu belum terasa gelapnya ya. Bunyi beduk dan lantunan azan maghrib telah dikumandangkan. Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Dan jangan lupa sholatlah sebelum disolatkan.